Lewat dua cara ini, Gibran menetapkan standar baru untuk pemimpin daerah di Indonesia. Luar biasa sekali titisan Jokowi ini. Niat saya masih sama. Dulu saya jadi pengusaha itu niatnya agar saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekarang saya masuk ke politik, niatnya masih sama. Niat saya adalah agar bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi. Niat saya masih sama, bermanfaat untuk orang banyak. Kalau time frame-nya dipercepat, ya mungkin karena saya sudah merasa siap sekarang. Itu aja. Putra sulung Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming, ya walaupun usianya masih di bawah 40 tahun lah, tapi sudah menunjukkan karakter kepemimpinan yang unik bagi masyarakat yang memandang. Banyak pihak menilai jika sosok Gibran bukan tidak mungkin akan memiliki karir cemerlang seperti bapaknya, seperti ayahandanya. Kadrun udah mulai deg-degan. Gimana nggak deg-degan? 10 tahun dipimpin sama bapaknya, Kadrun tuh puasa melulu. Gimana nanti misalnya setelah Pak Ganjar lalu Gibran jadi presiden? Kan panjang tuh puasanya. Nah, apakah ini cuma kebetulan belaka atau ini sebuah kode alam? Gara-gara dikasih tahu soal ini, Injong jadi berpikir mungkinkah Mas Gibran bakal jadi presiden di tahun 2024 menggantikan bapaknya. Injong kok jadi bersemangat ya dengan kemungkinan ini. Pak Jokowi nggak perlu jadi presiden 3 periode, kerjanya bisa dilanjutkan oleh Mas Gibran. Gimana Lur, setuju apa? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta, memberi komentar terkait tragedi tewasnya mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret saat mengikuti di klaster resimen mahasiswa atau Menwa. Gibran menganggap peristiwa tersebut sebagai kejadian yang memalukan sekaligus disayangkan. Yang jelas, saya sangat menyayangkan kejadian seperti itu. Bikin malu, kata Gibran. Dilansir dari laman CNN Indonesia. Selain meminta maaf karena kejadian tersebut berlangsung di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Gibran menyerahkan pengusutan akan tragedi tewasnya mahasiswa itu kepada pihak kepolisian sampai tuntas. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga menasehatkan agar lain kali acara seperti ini yang berfokus pada menguji ketahanan fisik agar dilakukan lebih berhati-hati. Mungkin maksudnya agar tragedi tewasnya mahasiswa secara sia-sia seperti ini jangan sampai terulang kembali. Ya, sambil menanti hasil pengusutan pihak kepolisian atas peristiwa tragis ini, rasanya memang acara serupa perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak kampus. Tidak hanya UNS yang kali ini mahasiswanya harus meregang nyawa kalau tidak segera dilakukan semacam standarisasi kegiatan yang tentunya mementingkan fakta keselamatan dan keamanan peserta. Rasanya kita ke depan kita akan membaca terulangnya peristiwa semacam ini, hanya beda lokasi dan korban yang berasal dari keluarga yang berbeda. Belajarlah sesuatu dari peristiwa begini, kok rasanya kayaknya udah bertahun-tahun ya, seperti menjadi kebodohan gitu yang berulang. Apakah ini terkait semacam agenda balas dendam karena penyelenggaraan diklat pernah mengalami perlakuan keras dari para seniornya dulu? Kita nggak tahu persis, tapi jika mengingat berulangnya kebiasaan perpuncawan saat penerimaan mahasiswa baru yang sempat berlangsung turun-temurun di berbagai kampus di Indonesia, bukan tidak mungkin kegiatannya menyiksa fisik dan mengandung kekerasan pada diklat Sara Menwa UNS. Tadi terkait alasan serupa, Gibran pun akhirnya memberikan standar yang baru. Namun terlepas dari itu semua, tampilnya Gibran dalam memberikan pernyataan bagi saya menjadi momen yang kesekian kalinya dari Wali Kota Surakarta. Itu yang menarik perhatian saya. Sederhananya begini loh,
Saya menganggap seorang Gibran Raka Buming Raka semakin menunjukkan kualitas kepemimpinannya yang unik, berbeda dari pemimpin daerah lain. Sekaligus seperti memberikan standar yang berbeda. Yang pertama, Gibran itu meneladani bahwa pemimpin itu jangan alergi untuk minta maaf, tidak hanya menunggu kesalahan itu diperbuat olehnya, tapi Gibran bersedia meminta maaf secara tulus terhadap peristiwa yang dilakukan oleh bawahannya ataupun yang terjadi di wilayah yang dipimpin olehnya. Yang kedua, Gibran itu sedang mengajarkan kepada masyarakat Surakarta, pada khususnya bahwa adalah penyelesaian masalah harus diletakkan pada tempat yang seharusnya, termasuk otoritas, manakah yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan terkait tragedi di kelas. Saat itu Gibran pun sedang mengajarkan warganya, ya kalau masalah itu terkait hukum yang dilanggar, ya biarlah diproses oleh kepolisian. Sebagai pihak yang diberikan otoritas oleh negara ini, nggak boleh main hakim sendiri atau menggelar pengadilan jalanan. Apalagi misalnya menyelesaikan masalah dengan seenaknya sendiri karena merasa sebagai pihak yang paling benar. Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Surakarta, memberi komentar terkait tragedi tewasnya mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret saat mengikuti di klaster resimen mahasiswa atau MENWA. Gibran menganggap peristiwa tersebut sebagai kejadian yang memalukan sekaligus disayangkan. Yang jelas, saya sangat menyayangkan kejadian seperti itu. Bikin malu, kata Gibran. Dilansir dari laman CNN Indonesia. Selain meminta maaf karena kejadian tersebut berlangsung di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Gibran menyerahkan pengusutan akan tragedi tewasnya mahasiswa itu kepada pihak kepolisian sampai tuntas. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga menasehatkan agar lain kali acara seperti ini yang berfokus pada menguji ketahanan fisik agar dilakukan lebih berhati-hati. Mungkin maksudnya agar tragedi tewasnya mahasiswa secara sia-sia seperti ini jangan sampai terulang kembali. Ya, sambil menanti hasil pengusutan pihak kepolisian atas peristiwa tragis ini, rasanya memang acara serupa perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak kampus. Tidak hanya UNS yang kali ini mahasiswanya harus meregang nyawa kalau tidak segera dilakukan semacam standarisasi kegiatan yang tentunya mementingkan fakta keselamatan dan keamanan peserta. Rasanya kita ke depan kita akan membaca terulangnya peristiwa semacam ini, hanya beda lokasi dan korban yang berasal dari keluarga yang berbeda. Belajarlah sesuatu dari peristiwa begini, kok rasanya kayaknya udah bertahun-tahun ya, seperti menjadi kebodohan gitu yang berulang. Apakah ini terkait semacam agenda balas dendam karena penyelenggaraan diklat pernah mengalami perlakuan keras dari para seniornya dulu? Kita nggak tahu persis, tapi jika mengingat berulangnya kebiasaan perpuncawan saat penerimaan mahasiswa baru yang sempat berlangsung turun-temurun di berbagai kampus di Indonesia, bukan tidak mungkin kegiatannya menyiksa fisik dan mengandung kekerasan pada diklat Sara Menwa UNS. Tadi terkait alasan serupa, Gibran pun akhirnya memberikan standar yang baru. Namun terlepas dari itu semua, tampilnya Gibran dalam memberikan pernyataan bagi saya menjadi momen yang kesekian kalinya dari Wali Kota Surakarta. Itu yang menarik perhatian saya. Sederhananya begini loh, saya menganggap seorang Gibran Raka Buming Raka